warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Ummahat rahimani wa rahimakumullah. Kaifa halukum fi hadzal yawm? Alhamdulillah fi khairin wa afiyah. Kama fi hadzal yawm. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya fi hadzal yawm, hari ini? Okay. Kalau kemarin bil amsi. Kemarin bil amsi. Kalau besok ghadan. Ghadan. Saya alamu ghadan manil kadzabul asyir. Hari ini al-yauma. Dan sehat kantong gitu. Oh, sehat kantong. Sehat ekonomi. Alhamdulillah. Sehat baik kantong. Al-yauma hari ini atau fi hadzal yaum hari ini. Al-yaum atau fi hadzal yaumi. Kalau fi hadza pada hari ini. Fi di atau pada hadza ini al-yaum hari ini. Ini jadi huruf jar, ini jadi isim majrur, ini badal. Hari ini. Al-yawma hari ini atau pada hari ini. Di hari ini. Kalau kemarin bil amsi. Bi-nya huruf jar, al-ams kemarin. Bil amsi. Kemarin. Besok ghadan. Kalau besok lusa di ba'da ghadin. Ba'da ghadin. Tambahkan ba'da. Ghadan besok, bil amsi kemarin. Kemarin lusa qoblal amsi. Qoblal amsi.
ba'da dan qabla. Nanti itu termasuk dzaraf. Jadi al-yaum hari ini, fi hadzal yaum hari ini. Nahnu al-an fi hadzal yaum fi tarikh ats-tsamin, tanggal 8 min Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah. Mana puasa tarbiyah. Baru di tanggal 1 sampai tanggal 9 kita berpuasa. Dan yang paling dianjurkan ini puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Dinamakan puasa Arafah. Oke. Yang orang-orang haji wukuf di Arafah, kita puasa Arafah. Yang mana pahalanya yukaffirus sanatal lati qablahu, yakni bisa menggugurkan dosa setahun yang lalu, was sanatal lati ba'dah, dan setahun yang akan datang. Jadi menggugurkan dosa 2 tahun. Oke, untuk puasa Arafah. Kalau puasa Asyura yang di tanggal 10 Muharram menggugurkan puasa setahun yang lalu. Itu Pak. Insyaallah besok Arafah, hari Kamis, hari Ahad, hari Jumat kita hari nahar, hari penyembelihan atau hari Idul Adha. 11, 12, 13 hari tasyrik, diharapkan berpuasa, hari makan-makan. Kalau zaman Nabi dulu hari 11, 12, 13 hari menjemur, jadi dagingnya dijemur karena tidak ada freezer, didendeng, ya, ditipis-tipiskan, dijemur biar awet dagingnya. Hari dendeng. Kalau di sini taruh freezer awet, setahun 2 tahun awet. Alhamdulillah kita awali nuasil hadza dars bidoa, kita awali dengan berdoa di surat Nabi Ta'alum agar kita dimudahkan dalam belajar wal amal dan juga mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari, dan kita diberikan kesehatan yang barokah usia kita, dan yang sedang haji dimudahkan dalam urusan haji dan dalam Arafah besok, dan juga ketika Idul Adha dimudahkan juga, amin ya rabbal alamin. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada al-yaum hari ini, bil amsi kemarin, wadan besok. Kalau hari-hari nanti insyaallah di jilid 2 ini, bukan hari-hari. Kita meraja dulu. Saya bahasa Arab, ibu-ibu terjemahkan bahasa Indonesia. Talibun. Talibun siswa. Bisa siswa, bisa maha siswa. Tajirun. Pedagang. Rajulun. Laki-laki. Waladun. Anak laki-laki. Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengung ya. Nah, terlibat dulu. Ya, ada kendala teknis. Semoga Allah tak beri. Dia laki-laki, bahasa Arabnya Rajul. Huwa rajulun. Dia seorang laki-laki. Dia anak laki-laki. Huwa waladun. Laki-laki itu di depan masjid. Dzalikar rajulu amamal masjid. Sudah belajar di depan belum? Oh, di dalam dulu. Oke. Anak laki-laki itu
di dalam masjid. Dzalikal waladu fil masjid. Dzalikal waladu fil masjid. Anak laki-laki itu di dalam masjid. Mama belum. Jadi itu beda. Kalau itu anak laki-laki, ini sebagai mubtada'nya anak laki-laki khobar, maka tidak pakai alif lam. Dzalika anak laki-laki, waladun. Dzalika mubtada, waladun khobar. Kalau dibalik anak laki-laki itu, maka itunya nanti menjadi mubtada. Dzalikal waladu, anak laki-laki itu di dalam masjid. Maka susunannya dzalikal waladu, pakai alif lam, minta alif lam, ini khobar. Dzalikal waladu fil masjid. Fil masjid. Fil masjid. Dzalikal waladu fil masjid, di dalam masjid. Bedanya apa? Anak laki-laki itu nanti jadi mubtada, ya. Di dalam masjid jadi khobar. Karena itunya ada di belakang. Kalau itunya di depan, Menjadi dzalika waladun tanpa alif. Kalau kata tunjuknya di belakang, anak laki-laki itu, masjid itu, oke. Pedagang itu, pedagang ini, nah, ini menjadi mubtada, maka pakai alif. Nah, tapi tetap kata tunjuk di depan, ya. Dalam bahasa Arab, kata tunjuknya tetap di depan. Dzalika, hadza, hadhihi, tilka. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikannya anak laki-laki itu. Ayo saya ulangi. Ini anak laki-laki. Tunggu 2, 3. Hadza waladun. Anak laki-laki ini di dalam masjid. Anak laki-laki ini. Ini. Hadzal waladu fil masjid. Ini itu, oke. Anak laki-laki ini di dalam masjid. Hadzal waladu fil masjid. Ini pena. Ini pena. Hadza qalamun. Bukan hadzal qalamun. Hadza qalamun. Ini pena. Pena ini di atas meja. Ada qalamun ala maktabi. Hadzal qalamu alal maktabi. Jadi beda. Itu di depan maka menjadi mubtada. Ini itu. Kalau di belakang maka menjadi tambahkan alif lam, ya, tambahkan butuh khobar. Ya. Kalau kata tunjuk di belakang butuh khobar. Nah, ya. Anak laki-laki itu. Kenapa anak laki-laki itu di dalam masjid? Pena ini, kenapa pena ini di atas meja? Betul. Ini pena, tidak butuh penjelasan lagi. Karena penanya sebagai khobar. Pena ini, kenapa penanya di atas meja? Paham dong? Oke. Ma hadza? Ada kitab. Oke, apa ini? Ini kitab. Ini kitab bahasa Arabnya hadza Kitab. Kitab ini di atas meja. Ada kitab alal maktabi. Hadzal kitabu
Hadza apa hadihi? Hadihi wa anna. Hadihi sa'atun bersama. Hadihi sa'atun. Jam tangan ini di atas meja. Hadihi sa'atu Alal maktabi. Hadihi sa'atu alal maktabi. Itu sapi bahasa Arabnya. Dalika baqaratu. Sapi yang betina, sapi betina. Tilka baqaratu. Tilka baqaratu. Sapi itu di atas bumi. Tilka baqaratu. Kalau fi di dalam bumi. Alal ardi. Kalau fi kan di dalam, masa di dalam bumi? Dikubur dong. Kalau fil arti berarti dikubur. Ini di atas bumi. Alal ardi. Jadi fi di kuburan. Jadi sapi itu ya. Sapi itu di atas bumi. Nah, di atas bahasa Arabnya ala. Jadi bukan fi. Di dalam. Tilkal baqaratu. Tilkal baqaratu alal ardi. Bumi, di atas bumi, di atas tanah juga sama. Al ardu bisa artinya bumi, Apa tanah? bisa tanah. Oh iya, Kalau pasir, turabun pasir. turabun. Kalau debu, sa'idun. Sa'idan thayyiba. Tayamum, tayamum dengan bukan dengan pasir tapi dengan debu. Kalau pasir besar semua. Tayamum dengan debu bukan dengan pasir. Ardun bumi tanah. Kalau pasir turabun. Turabun. Debu sa'idun. Kalau tanah lempung. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min khalaqtani min narin, khalaqtahu min tin. Tin. Bukan pakai ta tapi huruf ta. Kalau pakai huruf ta buah tin. Tinun buah tin. Kalau pakai to artinya tanah lempung. Tapi ada diciptakan dari liat. tanah. Oh iya. Tanah liat. Tanah liat. Kalau pakai huruf ta tinun artinya buah tin atau ibu tin. Ibu tin Soeharto. Buah tin. Kalau tinun pakai to artinya tanah liat. Tanah liat. Kalau di Anaba Turab Surat An-Naba. itu tanah yang akhir. Ini bisa tanah. Bisa tanah juga. Turab. Jadi artinya banyak. Jadi bisa sesuai dengan konteks. Dan ini turab ini bisa abu juga bisa. Tanah, debu, bumi, landasan bisa juga. Turaba. Tanah, debu, bumi, landasan. Tapi debu yang kasar, turab. Setelah pasir lah. Turab pasir ya Pak. Kalau di Jawa kan banyak, ada pasir yang kecil-kecil, pasir besar-besar, pasir batu, sirtu. Pasir batu. Oral. Kasar. Itu kucing bahasa Arabnya. Zalika intun. Kucing itu di dalam rumah.
Jangan lupa kalau pakai alif lam nggak boleh tun lagi. Zalikal qittu fil baiti. Kucing itu di dalam rumah. Gitu. Zalikal qittu fil baiti. Itu unta. Apa? Jamalun. Sekali lagi, itu unta. Dalika jamalun. Dalika jamalun. Unta itu di atas bumi. Dalika jamalun. Al-ardi. Jamalun alal ardi. Al-ardi. Itu Pak Guru. Dalika mudarrisun. Oke. Pak Guru itu di dalam kelas. Dalika mudarrisu fil fasli. Fil fasli. Itu pedagang. Dalika tajir. Dalika tajir, pedagang, bukan laki-laki. Tajir. Sekali lagi, itu pedagang. Dalika tajir. Pedagang itu di toko. Dalika tajiru Fit Dukani. Jadi alif lam syamsiyah. Dalika tajiru fit dukani. Oke, saya ulangi. Pedagang itu di dalam toko. 1, 2, 3. Dalika tajiru fit dukani. Jadi bukan radikal lagi, tapi radikat. Oke. Radikat tajiru fit dukani. Jadi perlu lebih ditekan. Kalau ketemu tasydid, bacaan tasydid menekannya lebih kuat. Kalau di sini kan lamnya jelas semua. Pedagang itu di dalam toko. Zalikat tajiru kani. Kata. Jadi ujung lidah tetap ditahan di gigi. Zalikat tajiru fit dukani. Kata. Satu makhraj perlu ditekan lebih kuat. Itu seorang ibu. Bahasa Arabnya Astagfirullah. Tilka ummi ibuku. Kalau ummi ibuku ya. Itu seorang ibu. Tilka ummun. Ibu itu di dalam pasar atau di pasar. 1, 2, 3. Tilka ummu Fisuki. Tilkal ummu fisuki. Ibu itu di Pasar. suq. Shopping. Kalau di mall fisuq al-markazi, pusat perbelanjaan. Suq al-markazi. Itu Muhammad, bahasa Arabnya Dalika Muhammadun. Muhammad di masjid. Gak usah. Kan bukan Muhammad itu, gak perlu. Jadi kalau sudah nama orang tidak perlu Muhammad itu, Aisyah itu. Muhammad di masjid. Muhammadun Fil masjid. Muhammadun fil masjid. Untuk nama orang kalau menjadi mubtada tidak pakai kata tujuh lagi. Oke. Khadijah di pasar. Khadijatu fis-suqi. Oke. Yasir di dapur.
Yasirun. Yasirun. Nah, dua kata ya namanya. Yasirun fil matbakhi. Di dapur. Jadi Yasir itu, wah itu enggak cocok ya. Yasir itu di dapur, tidak pas. Ayo, Muasil, kita sudah sampai halaman 50. Sofa 50. Al-Khamsin. Al-Khamsun halaman 50. Kita masih belajar tentang naktun. Apa artinya naktun? Kata sifat. Wal man'ut Yang kata yang disifati. Kita murajaah dulu. Saya murid baru. Bahasa Arabnya Thalibun jadidun. Dia murid lama. Iya. Laki-laki, dia laki-laki. Huwa Thalibun qadimun. Saya murid baru dan dia murid lama. Bahasa Arabnya ana Thalibun jadidun wa huwa Thalibun qadimun. Saya murid yang rajin. Nah, ada yangnya boleh. Saya murid yang rajin dan dia murid yang malas. Bahasa Arabnya 1, 2, 3. Ana Thalibun mujtahidun wa huwa Thalibun Kaslanun. Oke. Mujtahidun lawannya kaslanu. Nunnya harakat dom. Sebelum ingat-ingat. Khairul Mansari. Malang, kota yang besar. Bahasa Arabnya Malang, Madinatun kabiratun. Madinatun, Malang, Madinatun kabiratun. Kalau kota yang kecil, kota apa bu? Misalnya Batu ya. Dan Batu kota yang kecil. 1, 2, 3. Batu Madinatun Shaghirun. Run apa rotun? Rotun. Sama-sama berakhiran tak marfu'ah. Jadi ingat rumusnya, setiap kata sifat itu atau naktun mengikuti man'utnya. Man'utnya mana? Madinatun berakhiran tak marfu'ah, makanya shaghiratun. Madinatun kabiratun, kota yang besar. Madinatun shaghiratun, kota yang kecil. Itu sapi yang besar. Bahasa Arabnya sapi betina. Tilka baqaratun kabiratun. Dan itu sapi yang kecil. Tilka baqaratun saghiratun. Kalau sapi baru, sapi lama nggak ada. Sapi senior, sapi junior. Sapi kecil Ibu sama anaknya. Qadimun sama jadidun. Ayo wasin ila al-khamsin. Iftahu kutubakum, silakan dibuka kitabnya. As-Safa al-Khamsun halaman 50. Ba. Oke. Khamsun. Ba. Kita baca 6 baris terlebih dahulu. Oke. Baris pertama saya baca, ibu-ibu menjawab. Ainal mudarrisu? Dijawab 1, 2, 3. Huwa fil fasli.
Wa ainal mudarrisul jadidu. Mudir. Dan mudir min dhamma nanti kita hafali. Jangan mudar. Bukan mudar ya. Mudir. Aina talibul jadidu. Maktabat itu. Dan maktabat. Kita harapkan dulu. Ainal mudarrisu. Aina alif hamzah fathah ya sukun nun fathah. Ini sebagai kata tanya atau isim istifham ya. Jadi semua kata tanya termasuk isim istifham ya. Kata tanya dinamakan isim istifham. Kata tanya isim istifham. Teman-teman, isim itu kata, tanyanya istifham. Alif hamzah fathah ya sukun nun fathah. Dan isim istifham ini mabni ya. Harokatnya mabni berarti tetap. Pancet mabniun ala pan. Ya mabni tetap, tidak berubah. Jadi tidak bisa min aini, tidak bisa. Jadi min aina. Ainal mudarrisu alif tanpa harokat lam sukun mim dhammah dal fathah ra tasydid kasrah sin dhammah. Kalau di wakaf ainal mudarris, nah itu lebih mudah karena gampang. Dalam baca Al-Quran kita dibaca wakaf. Nah kalau dalam belajar masih pemula dibaca sampai harokat akhir. Ainal mudarrisu, biar tahu. Jadi nanti al-mudarris sebagai mubtada muakhir, ya mubtada yang diakhirkan. Ainanya sebagai khobar muqaddam, khobar yang diawalkan, ditaruh di awal. Ainal mudarrisu artinya di mana Pak Guru? Di mana Pak Guru? Di mana guru? Yang penting tahu kalau gurunya laki. Huwa fil fasli had dhammah wawu fathah fa kasrah ya tanpa harokat karena dibaca wasal, alif tanpa harokat, lam sukun fa fathah sad sukun lam kasrah. Kenapa jadi kasrah lamnya? Karena didahului huruf jar fi. Maka al-fasl menjadi isim majrur. Huwa fil fasli artinya dia di dalam kelas. Okay. Huwa kata ganti untuk al-mudarris. Huwa kata ganti untuk al-mudarris. Kalau misalnya jawab al-mudarrisu fil fasli, betul apa salah? Betul juga. Nah, cuma kesuwen. Nah, terlalu panjang ya. Pemborosan kata wis gua. Di mana Pak Guru? Dia di dalam kelas. Di mana Pak Guru? Pak Guru di dalam kelas. Betul juga. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil masjid. Dia di masjid. Supaya katakan berarti huwa ini termasuk isim dhamir. Jadi semua kata ganti dinamakan dhamir. Isim dhamir ya. Kata ganti Isim dhamir. Isim dhamir. Isim dhamir nanti ada 14. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna sampai ana, nahnu. Kita masih belajar huwa, hiya, ana, anta, anti. Ya, huwa, hiya, ana, anta, anti. Berarti masih 5. Kita belajar isim dhamir. Dari 1-2, hal fikum soal, ada pertanyaan? Tidak ada. Saya ulangi kembali 1 dan 2. Saya tanya, ibu-ibu menjawab. Ainal mudarrisu? Huwa fil fasli. Di mana Pak Guru? Dia di dalam kelas. Baris ketiga. Wa ainal mudarrisul jadidu? Kita harakati waw
fathah, alif hamzah fathah, ya sukun nun fathah. Wawunya ini wawu atof, ya. Jadi melanjutkan pertanyaan. Ainal mudarrisu, alif tanpa harokat, lam sukun, mim dhammah, dal fathah, ra harokat, tasydid, sin dhammah. Sul jadidu, alif tanpa harokat, buat diwasal, lam jim dal ya dal dhammah. Oke, kenapa dalnya dhammah? Karena ada alif lamnya. Kenapa tidak kasroh, tidak fathah? Karena mengikuti man'utnya. Nah, jadi al-jadid mengikuti man'ut. Mana man'utnya? Al-mudarris adalah kata yang disifati alias man'ut. Maka al-jadid menjadi na'tun, kata si. Wa ainal mudarrisul jadidu, artinya dan di mana guru yang baru? Dan di mana Pak Guru yang baru? Huwa indal mudiri. Ha harokat dhammah, waw fathah, ain kasrah, nun dal alif tanpa harokat, lam Sukun. mim Doma. dhammah, dal kasrah, ya ra. Kenapa ra-nya kasrah? Setelah ada Karena didahului inda. Inda ini nanti termasuk isim dzaraf. Isim dzaraf, ya. Inda. Amama belum belajar ya? Sudah. Amama, wara'a, tahta, inda. Apalagi Bu yang sudah dipelajari? Ala itu huruf jar. Beda. Jadi kenapa dinamakan isim dzaraf? Karena bisa menjadi seperti mudhof. atau di sisi. Tahta, fawqa. Jadi sudah dipelajari amama, wara'a, khalfa, khalfa. Amama, wara'a. Punya sinonim khalfa. Terus sekarang inda. Ini sama dengan adalah huruf jar. Nah, bukan huruf jar, isim dzaraf. Adalah isim dzaraf, termasuk isim dzaraf. Artinya kata keterangan. Kata keterangan waktu atau tempat. Untuk indah, ini artinya bisa di sisi, bisa kepemilikan, bisa milik, bisa bersama, milik, di sisi, di samping juga. Dengan ma'a, bisa artinya ma'a, bisa dengan, bersama, sinonimnya. Jadi pilih yang lebih cocok konteksnya. Nah, inna zina indallahi islam. Oke, pemilikan untuk selain manusia. Kalau kalau li akhun, saya mempunyai saudara. Kalau saya punya kitab, indi kitabun. Nah, itu bisa indah, bisa kepemilikan. Tapi secara umum pakai li boleh juga. Li kitabun, li akhun, li kolamun bisa. Yang paling mudah pakai kata li. Jadi li sama indi artinya sama, saya memiliki. Jadi kata indah disambung memiliki. Itu nanti diceritakan panjang. Li atau indi artinya sama. Saya memiliki, saya punya. Ini disambung dengan dhamir muttasil, ya sukun, yaul mukhatab, ya mutakallim, ya mukhatab.
Nabu. Dzu yang memiliki, Dzulqarnain yang memiliki dua tanduk. Ulul albab, ulu itu orang yang memiliki juga sama. Jadi dzu sama ulu itu yang memiliki. G, itu termasuk asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Ketika rafa dzu, ketika jar nasab dzi. Nah, ketika jar dzi nasabnya dza. Ya Dzulqarnain. Itu masuk asmaul khamsah. Zulfikar bagaimana? Yang memiliki pikir. Zulfikar. Dua pemikiran ya Ustaz. Nggih. Dua. Yang memiliki. Dua pemikiran. Zulfikar yang memiliki ahli pikir. Ayo, masih baris 3 dan keempat. Saya tanya, ibu-ibu menjawab. Okay. Jadi kalau artinya dulu yang keempat, huwa indal mudiri, berarti dia bersama kepala sekolah. Inda al-mudir, dia bersama kepala sekolah. Inda di sini sebagai mudhaf, al-mudir menjadi mudhaf ilaih. Jadi karena di sini isim dzaraf. Jadi isim dzarafnya jadi mudhaf. Setelah isim dzaraf seperti jadi mudhaf ilaih. Wa ainal mudarrisul jadidu? Jawabannya 2, 2, 3. Huwa indal mudir. Dan di mana Pak Guru yang baru? Dia bersama kepala sekolah. Dia bersama kepala sekolah. Ya. Garis kelima. Di sisi kepala sekolah. Di sisi bisa juga. Di samping, yang bersama. Entah itu di samping, di sebelah atau satu ruangan. Di ruangannya kepala sekolah. Gitu. Kalau di samping kan ada janabah itu. Oh gitu, janibah. Bisa. Janibah di samping. Itu dzaraf juga. Janibah juga. Jadi itu di samping yang lebih pas. Kalau inda artinya bisa lebih banyak. Kan bisa kepemilikan, bisa di sisi, bisa dengan, bisa bersama. Inna dina indallahi, sesungguhnya agama di sisi Allah. Kalau di samping Allah, nah nggak cocok. Yang pakai di sisi. Kalau bersama Allah nggak cocok juga. Di sisi. Al-Islam adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islamu. Inna nanti termasuk inna wa akhwatuha menasabkan isim. Inna dina sesungguhnya agama indallahi di sisi Allah al-Islam adalah agama Islam. Ini tergantung konteksnya artinya, okay? Bersama, beserta bisa juga. Ada pertanyaan lain tentang indah? Oke. Baris kelima. Aina talibul jadidu? Kita harokati alif hamzah fathah, ya sukun nun fathah. Alif lam tanpa harokat karena alif lam syamsiyah. Jadi ditekan di huruf to. Aina to. To tasdid fathah, alif tanpa harokat, lam kasroh ba dhammah. Alif tanpa harokat, lam sukun, jim fathah, dal kasroh, ya sukun, dal dhammah. Al jadid menjadi apa di sini, Bu? Nahtun, kata si sifat. Maka siapa manutnya? At-talib menjadi manutnya. Aina talibul jadidu, artinya Di mana siswa baru? di mana siswa yang baru? Lain tadi baris ketiga di mana Pak Guru yang baru. Ini di mana siswa yang baru? Zahaba ilal maktabati. Zahaba harokatnya fathah semua. Zahaba. Ini berarti kata kerja, ya.
Ya, kata kerja. Jadi kalau misalnya ada kata tidak berawalan alif lam kemudian berakhiran fathah, itu biasanya kata kerja. Fi'il madhi ya. Jadi fi'il madhi biasanya berakhiran fathah. Fi'il madhi secara umum berakhiran fathah. Tidak berawal alif lam. Tapi umumnya Ustaz untuk perempuan Kalau perempuan nanti zahabat. Oh, Nah, berakhiran ta'nis. Jadi beda. Zahabu. Nanti tasrif lughawi atau tasrif dhamiri berdasarkan dhamirnya. Zahaba dulu, jadi zahaba fi'il madhi. Zahaba pada semua ila alif hamzah kasrah lam fathah alif lajnah tanpa harokat. Alif tanpa harokat lam sukun mim fathah kaf sukun ta fathah ba fathah ta marbutoh kasrah. Kenapa kasrah ta marbutoh? Isim majrur. Karena didahului huruf jar cina. Maka al-maktabah menjadi isim majrur. Al-maktabati menjadi isim majrur. Zahaba ilal maktabati artinya Dia pergi ke perpustakaan. siapa yang pergi ke perpustakaan? Aku Murid mahasiswa. baru. Berarti artinya di situ Dia ada dia. Dia pergi ke perpustakaan. Ini kalau kalimat yang baku, nah ya, kalimat yang baku. Kalau kalimat tidak baku, di mana murid yang baru pergi ke perpustakaan? Ini tidak baku. Yang baku, dia pergi ke perpustakaan. Jadi zahaba itu dalam fi'il madhi bisa berarti dia pergi atau pergi saja bisa. Jadi ada istilahnya dhamir mustatir. Ada arti kata ganti yang tersembunyi. Jadi tergantung konteksnya. Zahaba kalau butuh dia, pakai dia pergi. Dia pergi. Dia telah pergi bisa juga. Kalau tidak butuh dia, langsung pergi. Nah. Zahaba ilal maktabati, dia pergi ke perpustakaan. Perpustakaan muannats atau mudzakkar? Muannats karena berakhiran ta marbutoh. Misalnya diubah kalimatnya, di mana murid yang baru bahasa Arabnya? Ainat talibul jadidu, dia pergi ke perpustakaan yang lama bahasa Arabnya. Zahaba ilal maktabati Ilal maktabatil qadimati. Qadimah. Jadi al-maktabah menjadi man'ut, al-qadimati menjadi na'tun. Tambahkan al-qadimah. Zahaba ilal maktabatil qadimati. Qadimati. Pakai alif tambah butoh akan menjadi na'at. Baris pertama sampai ke 6 ada pertanyaan? Tapi nuwasil ila satri as-sabi. Satri itu artinya baris. Silakan soft pertama dibaca. Man dzalikar rajulu. 1, 2, 3. Man dzalikar rajulu Tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati minal madrasati. Dari sekolah, bukan dari ibu guru. Keluar dari ibu guru. Madrasati. Ayo. Man dzalikar rajulu tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. Kita harokati man mim fathah nun sukun.
Nanti isim istifham, tapi sini nanti menjadi kata sambung, okay? Kata sambung. Jadi siapa yang maksudnya? Atau siapa? Oh siapa sini? Yang pas siapa? Siapa yang karena ada tanda tanya. Dzalikar rajulu, dzal fathah, lam kasrah, dan ya fathah panjang, ini fathah berdiri tegak. Lam kasrah, kaf fathah, alif lam tanpa harokat karena alif lam syamsiyah. Ro tasydid fathah, jim dhammah, lam dhammah. Lut tawilu, alif lam tanpa harokat, alif lam syamsiyah. To tasydid fathah, waw kasrah, ya lam dhammah. Lul ladzi, alif tanpa harokat, lam tasydid fathah, dzal kasrah, ya sukun. Ini nanti isim mausul alladzi atau kata sambung. Kharajal ana, kharaja fathah semua. Ini kharaja termasuk fi'il madhi. Kharajal ana, alif tanpa harokat, lam sukun, alif fathah panjang, nun al-ana juga termasuk dzarf, ya, dzarfuz zaman, isim dzarf. Ini menunjukkan waktu. Al-ana biasanya memang pakai alif lam. Al-ana, kalau alif di kitab pakai layar, boleh pakai fathah panjang. Al-ana. Kalau di surat Yunus ada mad lazim mukhaffaf ilmi. Al-ana, karena hamzah istifham ketemu hamzah. Al-ana dipanjangkan lam harokat. Kalau ini pendek, al-ana dipanjangkan alif yang pertama. Jadi al-ana termasuk isim dzarf. Artinya apa? Sekarang, saat ini. Bahasa Inggrisnya now. Kalau today hari ini, now. Tulisannya now gimana, Bu? N-O-W. Now. Now, sekarang. Minal madrasati, min kasroh, nun fathah karena dibaca wasal, alif tanpa harokat, lam sukun, mim fathah, dal sukun, ro fathah, sin fathah, tak marbutoh. Kenapa kasroh tak marbutohnya? Karena didahului min, didahului huruf jar, maka al-madrasah menjadi isim majrur. Man dzalikar rajulut tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. Bersama, 1, 2, 3. Man dzalikar rajulul tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati. Oke. Jadi di sini ada 2 kalimat. Maka alladzi di sini sebagai kata sambung. Ya, alladzi sebagai kata sambung. Ini dikatakan isim mausul. Alladzi artinya yang. Nah, ya. Adalah isim mausul. Isim mausul artinya isim mausul, kata sambung. Tahu, Bu? Asal katanya bahwa Nah, dikata wasala yasilu sampai. Nah, wasala yasilu sampai. Kalau mausulun yang disambungkan, yang disampaikan. Nah, okay. Wasilah, kalau wasilah pakai sin. Wasilah ini pakai sod. Wasala mausul. Kalau dalam bahasa Arab
Wasala kalau pakai sin artinya permohonan, berwasilah, berperantara. Tawassul kalau pakai sin berperantara. Kalau pakai sod wasala artinya sampai, tiba, datang, mencapai. Nah, wasal diwasal, disambung. Kalau di dalam Al-Quran wasal waqaf. Oke. Kalau wasal diteruskan, kalau waqaf berhenti. Ibtida memulai. Jadi kalimat pertama Dzalikar rajulut tawil, itu kalimat yang pertama. Kalimat kedua kharajal ana minal madrasati, alladzi sebagai kata sambungnya. Jadi yang ditanyakan siapa laki-laki tinggi, laki-laki yang jangkung itu yang keluar dari kelas sekarang. Oke. Jadi artinya di sini bisa macam-macam. Kalau kita artikan perkataan man, siapa? Dzalika itu ar-rajulu, laki-laki, at-tawilu, tinggi, yang jangkung. Alladzi yang kharaja, keluar al-ana, sekarang min dari al-madrasati, sekolah. Ini mana berkata? Kalau makna kalimat man dzalika ar-rajulu at-tawilul ladzi kharaja al-ana min al-madrasati, artinya siapa laki-laki yang jangkung yang keluar dari sekolah saat ini. Itunya di mana, Bu? Itunya sebelum yang, ya. Siapa laki-laki jangkung itu yang keluar dari sekolah sekarang? Bagi artinya. Jadi arti dalam bahasa Indonesia sekarang taruh belakang, itunya taruh sebelum yang. Siapa laki-laki jangkung itu yang keluar dari sekolah sekarang? Jadi kharaja bukan yang dia keluar karena sudah ada di depannya. Jadi tidak perlu di dia lagi. Siapa laki-laki jangkung itu yang keluar dari sekolah sekarang? Kalau misalnya yang sekarang keluar dari sekolah, Bisa juga. Yang sekarang keluar dari sekolah. Bisa. Jadi bentuk kalimat biar lebih mudah dipahami. Siapa laki-laki jangkung itu yang sekarang keluar dari sekolah? Boleh juga. Ada jawaban lain mungkin, Bu? Yang cocok? Yang mudah dipahami? Jadi bisa siapa laki-laki jangkung itu yang keluar dari sekolah sekarang, atau siapa laki-laki jangkung itu yang sekarang keluar dari sekolah. Nah, pria. Boleh pakai pria. Siapa pria jangkung itu? Nah, makut. Oke. Jadi ar-rajulu sebagai man'ut, kata yang disifati. At-tawil na'tun, kata sifatnya. Jadi dari kata sambil nunjuk. Harfikum soal sampai sini. Ini kalimatnya panjang. Sampai wujud. Berikutnya saya membaca, ibu-ibu menggunakan. Huwal mudirul jadidu. 1, 2, 3. Huwal mudirul jadidu. Ha harakat. Waw. Alif. Harakat lam. Sukun, Mim. Doma, Dal. kasroh, Ya. sukun, Ro. doma, Al jadidu alif tambah harakat lam. sukun, Jim. fathah, Dal. kasroh, Ya. sukun, Dal. doma. Doma. Huwal mudirul jadidu, artinya Dia kepala sekolah yang baru. dia kepala sekolah yang baru. Huwal mudirul jadidu. Huwa kembali ke siapa? Huwa kembali ke pertanyaan di atas. Ar-rajulut tawil. Jadi huwa kata ganti untuk
laki-laki yang jangkung, pria yang jangkung, pria yang tinggi. Okay. Al-mudiru sebagai man'ut, al-jadidu menjadi na'tun. Huwal mudirul jadidu, dia kepala sekolah yang baru. Alhasil, kita lanjutkan kalimat di bawahnya. Sof kedua, silakan dibaca. Waman, 1, 2, 3. Wa manil waladul saghirul ladzi kharaja Wa manil walidu apa waladu? Waladu. Waladun, anak laki-laki. Di waladun anak laki-laki. Kalau walidun ini nanti wanya harus panjang. Walidun artinya ayah. Waladun anak laki-laki, walidun ayah atau orang yang bernama walid. Waladun. Ya, walid yang Malaysia itu. Itu walid. Waladun anak laki-laki. Ini ada walidun. Artinya ayah, orang tua, seorang tua laki-laki ya, orang tua atau orang yang bernama walid. Berarti kan wali kan orang tua. Walid. Karek Tapi di sini ada alif lamnya, maka bukan nama yang bernama walid, tapi anak laki-laki. Jadi kalau walid harus panjang wawunya. Waladu. Walidatun ibu. Walidain dua orang tua. Walidun ayah orang tua. Walidatun ibu. Walidaini atau walidani dua orang tua. kedua orang Walidatun ibu ibu. orang tua ibu orang tua Walidani. dan orang Walidani ini dalam posisi rofa. Kalau posisi jer nasab walidaini ini kedua orang tua. Kedua orang tua. Walidayya artinya kedua orang tua. Wa dan walidayya dan untuk kedua orang tua. Walidayya. Rabbil firli walidayya. Kedua orang tua. Walidayya. Ada hadis yang masyhur itu ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Bisa sakhatu atau wasukhtu. Ridallahi berarti keridhaan Allah ada dalam keridhaan kedua orang tua. Wa sukhtullah dan murka Allah fi sukhtil walidaini ada murka kedua orang tua. Jadi kita sangat dianjurkan untuk memuliakan kedua orang tua, walaupun berseberangan pendapat. Sedang berseberangan pendapat, kita harus menghormati, tetap menghormati. Jangan sampai menghardik, berkata ufin, berkata itu saja sudah dosa. Okay. Dulu waktu kecil yang diingat gue banyak dosanya. Disuruh-suruh nggak mau teman akan sama ya. Nanti aja.
Oke, sakse bukan satse. Iya, Rasul. Oke. Wa manil waladus shaghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Kita harokati bersama wau fathah. Manil, ini bukan min tapi man. Minnya fathah, nun kasrah karena dibaca wasal. Alif tambah harokat, lam sukun, wau fathah, lam tadal dhammah. Wa manil walad. Oke. Dus shaghiru, alif lam tanpa harokat karena alif lam syamsiyah. Sad tasydid fathah, ghain kasrah, ya sukun, ra dhammah. Rul ladzi, alif tanpa harokat, lam tasydid fathah, zal kasrah, ya sukun. Alladzi ini masuk al-qamariyah atau syamsiyah? Syamsiyah atau qamariyah? Tidak masuk dua-duanya. Jadi alladzi tidak masuk qamariyah, bukan qamariyah, bukan syamsiyah. Karena dia adalah isim mausul. Isim mausul karena sambung, yang alif lamnya ini tidak bisa dipisah. Oke, ini alif lamnya tidak bisa dipisah. Jadi kalau misalnya alifnya nggak ada, ladzi nggak ada. Ini ya tetap. Oke. Ini sudah pancet, ada 4 huruf, tidak bisa dikurangi. 4 huruf sudah paten. Alladzi isim mausul. Ini ada alladzi, alladzani, alladzina, ada allati, itu sama ini. Alladzi, allati ini bukan alif lam syamsiyah, bukan alif lam qamariyah. Allati artinya sama, yang bedanya allati untuk muzakkar, allati muannas. Jamaknya nanti allati, itu jamaknya. Kalau alladzi jamaknya allazina. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kalau untuk muannas allati. Lanya panjang. Allati sebelum ti lanya jadi double lam alif. Kita lanjut dulu. Alladzi sudah diharokati, kharaja harokatnya fathah semua, alif tanpa harokat, lam lam ini sukun, lam pertama sukun, kharajal lamnya sukun, baru alifnya fathah panjang. Jadi alif lam alif nun, alif tanpa harokat, lamnya sukun, baru alif ini ada panjang, nun. Kharajal ana minal fasli, mim kasrah, nun fathah, alif tanpa harokat, lam sukun, fa fathah, sad sukun, lam kasrah. Kenapa lamnya jadi kasrah? Karena didahului mim, huruf jar. Maka al-fasli menjadi isim majrur. As-shaghiru, ra-nya dhammah. Kenapa tidak kasrah dan fathah? Karena mengikuti man'un. Man'unnya adalah al-walad. Al-walad sebagai man'un, bukan walid. Walid. Oke. Saya baca kembali. Wa manil waladus shaghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Bersama 1 2 3. Wa manil waladus shaghirul ladzi kharajal ana minal fasli. Juga artinya Dan siapa anak laki-laki kecil yang keluar dari kelas saat dari kelas, atau dan siapa anak laki-laki kecil yang sekarang keluar dari kelas. Tidak ada kata tunjuk, tidak ada dalika. Maka tidak boleh, tidak. Dan siapa anak laki-laki kecil itu? Nah, tidak perlu itu. Dan siapa anak laki-laki yang kecil atau anak laki-laki kecil yang sekarang keluar dari kelas? Terus dijawab, huwa ba'nul mudiril jadidi. Lamnya ada 2.
Huwa ibnul mudiril jadidi. Bersama 1 2 3. Wa ibnul mudiril jadidi. Jiwa harakat Doma. waw fathah alif. Ini hamzah qat'iyah apa hamzah wasal? Hamzah wasal. Di atasnya ada tanda apa, Bu? Ra'sus shad. Tanda kepala huruf shad. Oke, tanda wasal. Ba sukun nun doma. Kenapa nunnya doma tidak domatain? Bukan mabni karena menjadi mudhof. Nah, itu tidak syarat mudhof. Nul mudiri alif tanpa harakat lam sukun mim dhammah dal ya sukun ro kasroh. Kenapa rohnya kasroh? Menjadi mudhof ilaih. Ril jadidi alif tanpa harakat lam sukun jim fathah dal kasroh ya sukun dal. Kenapa dalnya kasroh? Mengikuti maksudnya. Karena maksudnya kasroh menjadi mudhof ilaih, makanya naktunnya juga menjadi kasroh. Jadi posisi mudir ada dua, menjadi mudhof ilaih sekaligus menjadi man'ut. Oke. Huwa ibnul mudiril jadidi artinya Kepala sekolah yang baru. dia anak kepala sekolah yang baru. Dia putra kepala sekolah yang Baru. Huwa ibnul mudiril jadidi. Huwa kata ganti untuk Anak kecil lagi. anak laki-laki yang kecil itu. Enak yang Huwa laki-laki yang kecil. Kalau di sini huwa kata ganti untuk waladus huwa ibnul mudiril jadidi. Huwa ibnul mudiril jadidi. Huwa ini mubtada'nya. Nah, satu kata saja. Ibnul mudir jadi ini khobar. Ibnu sebagai mudhof. Setelahnya mudhof ilaih al-mudir. Al-mudir jadi mudhof ilaih. Sekaligus menjadi man'ut. Kata yang disifat. Maka al-jadid na'tun. Assalamualaikum soal ilahuna, ada pertanyaan? Ini masih mengharokati dan menguraikan, mengartikan. Oke. Silakan kita ulangi kembali. Saya sekarang juga ibu-ibu bertanya, saya yang jawab karena jawabannya pendek. Loh, ibu-ibu yang nanya dari baris pertama, saya yang menjawab. 1, 2, 3. Ainal mudarrisu Huwa fil fasli. wa ainal mudarrisul jadidu Huwa indal mudiri. ainat talibul jadidu Zahaba ilal maktabati. man dzarikar rajulul tawilul ladzi kharajal ana minal madrasati Huwal mudirul jadidu. wa manil waliyus saghirul ladzi kharajal ana minal fasli Huwa ibnul mudiril jadidi. Kalau ada yang ditanyakan di sini ibu-ibu? Tapi sudah dihafalkan ya? Oke. Nanti insyaallah halaman 51 as-saffah al-wahidah wa khamsun nuwasil fil tahu. Ini yang tadi kan Huwa benul. tidak yang atas Huwal mudir. mudiru, Oke, huwal mudirul jadid. yang bawah mudir, mudiri yang bawah. Yang bawah ibnul mudir. Iya. Karena menjadi mudhof ilaih. Nah, jadi yang jawaban yang ke atasnya huwal mudirul jadid. Oke. Jadi kalau atasnya huwal mudirul jadidu karena huwa
menjadi mubtada, al-mudirul jadidu khabar. Huwal mudirul jadid. Huwanya mubtada, al-mudirul jadid khabar. Al-mudir menjadi man saja. Oke. Sedangkan al-jadid Jadi natul. Sedangkan yang atas al-mudir menjadi mudhof ilaih karena ibnu menjadi mudhof. Jadi disandarkan. Putra dari siapa? Putra kepala sekolah yang baru. Kalau yang ini dia kepala sekolah yang Karena nggak ada sandaran. Nah, karena tidak menjadi mudhof ilaih, maka harapannya dom rofa. Jadi semua isim jika berdiri sendiri tidak didahului mudhof atau isim yang atau huruf nasab atau jar, maka tetap dhamma harakatnya dalam posisi rofa. Oke. Jadi ini rofa. Ini rofa. Sedangkan ini jar. Jar atau khafat. Jar itu kasrah, rofa itu dom. Wal mudirul jadid. Ada pertanyaan lain sampai sini? Kalau walau apakah termasuk isim mausul? Bisa juga. Bisa bau atof sebagai isim mausul, kata sambung atau kata hubung. Karena menghubungkan dua kata. Oke. Ada pertanyaan lain, Ibu? Belum muncul. Oke. Nanti atof itu ada yang maktuf. Nah, gitu. Dan atof itu kata hubung, maktufnya yang dihubungkan. Ayo, laula soal lah tatim al-hiswar ula bilhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin dan berkah majlis subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan istiqamah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.